Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu bisa mensyukurinya, amin. Yang kedua, syukur alhamdulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, tauladan yang paling baik bagi kita, yang perlu kita contoh perilakunya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh menurut kemampuan kita masing-masing. Dan yang paling penting adalah beliau sebagai wasilatul uzma, wasilah yang agung bagi kita yang menghendaki hidup bahagia hakiki fid dunya wal akhirah. Kita harus wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Beliaulah yang membimbing kita secara rohani dan jasmani untuk bisa menuju bahagia hakiki fid dunya wal akhirah melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehubungan dengan kholnya khalifah, khalifah itu pekerjaannya beat, pekerjaan utamanya itu membaiat. Maka dari itu sedikit saya akan menerangkan tentang baiat. Ngerti nggih? Baiat. Baiat itu apa? Ada nggih? Baiat itu bahasa Arab artinya janji. Ada nggih? Janji. Ada yang menjanji, ya, ada yang dijanjikan. Sebetulnya manusia sebelum turun di dunia ini sudah pernah dijanji, ya. Yang janji siapa? Yang janji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua sudah pernah dijanji, ya. Dijanji itu baiat.
Kapan itu? Ya, belum kapan-kapan. Kapan itu kan ada waktu ya. Nah, waktu itu kan kalau ilmu alam itu mengikuti gerak itu waktu. Nggak tahu dulu itu sudah ada waktu apa belum. Itu di alam arwah namanya ya. Belum menjadi kita-kita ini. Nah, masih alam arwah. Ya gak ono lanang gak ono wedok, alam arwah kok, ya kan? Ada laki-laki perempuan ya setelah kita lahir di dunia ini. Nah, mulai di alam rahim ibu itu mulai ada laki-laki, ada perempuan. Di alam arwah tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Disitulah kita pernah dijanji atau dibaiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Inna aradnal amanata, sesungguhnya saya menawarkan sebuah amanat. Alas samawati wal ard, amanat ini saya tawarkan kepada langit dan bumi. Wal jibal, dan amanat ini juga saya tawarkan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka semua menolak ya. Jadi langit dipanggil oleh Allah, bumi dipanggil oleh Allah, gunung-gunung dipanggil oleh Allah. Maukah kamu bumi, langit dan gunung-gunung untuk membawa amanat saya? Fa'abaina, mereka menolak semua akan amanat yang telah ditawarkan oleh Allah. Wa hamalahal insan, jadi manusia ini malah menawarkan diri untuk sanggup membawa amanah. Langit orang sanggup, bumi gak sanggup, gunung-gunung juga nggak sanggup, tapi yang sanggup adalah manusia. Innahu kana dzaluman jahula, padahal mereka itu zalim ya. Zalim itu suka menganiaya. Jadi sudah dijelaskan Allah, kamu itu suka menganiaya loh ya. Artinya nyelani janji, menganiaya dirimu sendiri. Sanggup-sanggup udah nggak sanggup, jauhlah goblok, bodoh ya. Tapi sanggup membawa amanat. Tapi itu adalah manusia yang masih berupa roh di alam arwah. Jadi semuanya ya, semuanya. Durung ana wong Inggris, wong Indonesia, durung ana si A, si B, dan belum ada laki-laki perempuan, namanya arwah. Akhirnya setelah para arwah ini sanggup untuk membawa amanat, akhirnya dijanji oleh Allah, kalau memang kamu betul-betul sanggup membawa amanah,
kamu harus menerima perjanjian. Nah, gitu ya. Janji itu namanya bai'at. Jadi kalau panjenengan biyen nggih sanggup, ngoten nggih, siap membawa amanat, ngoten lho. Bareng sanggup, sudah kamu semua dipanggil semua oleh Allah ya. Seluruh arwah tidak terkecuali. Ya. Janjinya itu bagaimana? Janjinya itu beatannya begini. Wahai roh-roh, ketahuilah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai semua roh manusia. Nah, itu ijab ya, ijab. Istilah ijab kabul ngoten. Diijab. Alastu bi rabbikum. Nah saniki kan qabil tu nikah ngoten nggih. Angkah tuka wa zawwajtuka kan ngoten nggih. Saya nikahkan kamu ngoten. Niku nggih janji niku, janji nang ngarepe penghulu ngoten. Nah, ini di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum. Wahai semua roh manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, dijawab oleh semua roh. Qalu. Nah, mereka semua menjawab, semua roh manusia. Qalu bala syahidna. Nah, ini. Mereka menjawab, bala nggih Gusti. Syahidna, kami semua bersyahadat, menyaksikan bahwa engkaulah Tuhan kami. Niku janjine, ngaten nggih. Jadi semua roh manusia dijanji oleh Allah untuk bersyahadat, untuk bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah. Jadi syahadat menan nggih. Dadi wis tau dibiat, ngoten lho nggih. Lah kok lho kene dibiat maneh, lha soalé lali. Lah niku lho nggih lali. Lali karo janjine, ngoten lho. Jali karo janjine. Jadi ada syahadat itu namanya syahadat roh. Ada 3 macam syahadat. Ya. Yang pertama syahadatnya Allah Ta'ala sendiri. Dalam Al-Quran itu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini syahadatnya Allah. Yang kedua syahadatnya roh. Ya syahadatnya kita semua otomatis ya. Tapi waktu di alam arwah. Ini qalu bala syahidna ala anfusina. Nah, setelah lahir bertemu dengan jasmani, bersatu dengan jasmani, ini namanya syahadataini, syahadat 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi enten 3 macam syahadat. Syahadat hakiki, syahadatnya Allah, syahadatnya roh, dan syahadatnya roh dan jasad. Ada lagi, yaitu syahadataini. Kemudian apa amanat itu? Amanat niku nggih syahadatur ruh niku wau. Itulah. Jadi amanat yang kita bawa adalah syahadatur ruh. Syahadatnya semua roh manusia, kesaksian bahwa Allah satu-satunya
Tuhan. Jadi wis janji, ngoten nggih. Nggih. Sadurunge lahir wis janji. Itulah yang disebut hakikat iman. Jadi hakikat iman adalah penerimaan roh, terhadap adanya Allah sebagai Tuhan. Jadi penerimaan roh. Makanya kita tiap bayi lahir pasti membawa iman. Nah, iman itu enten kalih kok, ngoten nggih. Iman ghoriziyun, iman kasbiyun. Nah, ada iman pembawaan yang tidak akan bisa berubah. Kemudian ada iman yang harus diperjuangkan di dunia ini, ngoten nggih. Nah, iman pembawaan ini tidak bisa berubah. Walaupun orang itu kafir di dunia, tapi di dalam dirinya pasti ada iman, karena semua sudah menerima, ngerti ya? Menerima, semua roh manusia menerima bahwa Allah sebagai Tuhan. Jadi iman itu istilahnya hadisun nafsi tabiun lil makrifat. Omongane ati sakwise weruh. Nah, itu. Jadi dulu itu kita sudah tahu, sudah berhadapan langsung dengan Allah. Nah, gitu. Lah kok lali yang jenis saiki wis kumpul karo jasmani ya lali, ngoten nggih, lali. Bareng lahir nok donya, setelah bergabung dengan jasmani di dunia, banyak manusia yang lupa terhadap amanat tadi, ya, terhadap amanat yang dibawa oleh semua roh manusia untuk tetap dipertanggungjawabkan lagi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Macam-macam setelah lahir di dunia ketemu macam-macam, namanya mataul hayatid dunia. Jadi kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, singkatnya sakwise dunya, setelah kita di dunia, ini kita mulai melupakan terhadap amanat yang kita bawa ketika di alam arwah. Dalam surat Al-Hadis, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwal. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah la'ibun, nah, main-main, ya, main-main. Jadi ternyata setelah di sini, ya, tidak melaksanakan tujuan pokok hidup di dunia, malah di sini ini laibun, main-main saja, ya. Kata sing main-main nyatane ngoten nggih, dolanan mawon ngoten nggih. Macam-macam dolanane ngoten nggih. Ana sing dolanan bal-balan, ana sing dolanan sekak, ana sing dolanan macam-macam lah gitu. Paling akeh dolanan HP. Paling akeh sakniki ngoten nggih. Nggih HP niku nggih sae, tapi bagaimana manfaatnya, kan begitu nggih. Nggih. Walahun. Nah, santai-santai. Jadi setelah di dunia malah santai-santai. Padahal kita punya tugas membawa
amanat, memegang teguh amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tafakhurun bainakum. Okay. Bermegah-megahan. Wa takasurun fil amwal wal aulad. Akeh-akehan harta benda. Ya. Takasurun fil amwal. Ya. Jadi saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Wal aulad, dan anak. Nah sekarang wis kena kabi. Saiki sing digoleki anak buah. Nggih ya. Nggih, sing digoleki anak buah. Berhubung wong-wong wis pinter, wani piro ngene ini. Niki berlomba-lomba ini untuk takasurun fil aulad niki sakniki nggih. Takasurun fil aulad. Anak buah sing gelem nyoblos aku sapa lho ngoten lho. Berlomba-lomba untuk memperbanyak pendapatan ngoten. Hasil coblosan mungkin tanggal 17 ngoten nggih. Ngoten. Niku cok konsentrasi nih. Ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Nah, jadi setelah di dunia ini itu saja yang mengganggu kita, ya. Ya memang manusia itu zuyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan cinta, ya, hubbus syahwati minan nisa. Kecenderungan untuk cinta kepada wanita, ya. Wal banin, anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Jadi sakwise nek donya niku ngoten nggih. Minadzabi wal fiddati, dari emas maupun perak, wal khailil musawwamati, dan kuda yang bagus. Nggih. Nek saniki kudane niku kuda mesin, ngoten nggih. Api-apian kuda besi. Khailil musawwamati, nanti ini Quran ini khailil musawwamati, kuda, nanti ya, kuda yang bagus. Nah, kuda mau harganya berapa? Tapi kuda besi ini harganya miliaran sekarang ya. Nah, melebihi kuda yang bagus itu tadi. Delok merke, nanti ya. Mereka Mercy ya hero nanti miliaran ya. Nah niki khailil musawwamati wal an'ami wal khars, juga memperbanyak apa niki ternak, binatang ternak, wal khars, dan juga tumbuh-tumbuhan, panenan ya, panenan, hasil panen. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kehidupan dunia. Inilah yang akhirnya melupakan kita semua sebagai manusia yang pernah dibaiat oleh Allah, dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sanggup membawa amanat tauhid, ya. Tauhid, hanya bertuhan kepada Allah. Ternyata sekarang di sini macam-macam yang dibuat Tuhan, yaitu tadi bertuhankan yang banyak itu adalah Tuhan harta benda. Padahal Rasul dawuh ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka orang yang menghambakan diri kepada dinar, kepada uang, sampai jadi nyanyian lagi uang ngantene. Jadi uang yang nomor satu. Bahkan yang paling banyak adalah mengangkat hawa nafsunya, diangkat sebagai Tuhannya.
wa man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawanya sendirilah yang diangkat sebagai Tuhannya. Sebagian besar manusia mengangkat hawanya, diangkat sebagai Tuhannya. Inilah akhirnya melupakan amanat yang telah kita semua sudah janji untuk sanggup membawa amanat di hadapan Allah. Orang dipanggil menyatakan diri, saya siap sanggup membawa amanat. Yang dipanggil itu langit, bumi, gunung. Nah, ditawari, menungso gak ditawari ngacung. Innahu kana zaluman jahula. Kita ini memang suka zalim, menganiaya diri sendiri. Itulah ya. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah itu bukan kita menganiaya Allah, bukan. Itu artinya kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam itu kalau ketika melanggar larangan Allah, itu kan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini memang zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi dimulai Adam ini sudah zalim. Makanya bener lah. Nah, awak dhewe zalim niku wis biasa jenenge mbak anak turune Adam. Jadi zalim nggih, nggih aku mawon lah, kita ini sering zalim nggih. Jadi zalim terhadap diri kita sendiri. Kita tidak menzalimi Allah. Tidak menzalimi Allah. Allah rati butuh disembah. Semua manusia seandainya tidak menyembah Allah, keagungan Allah tidak berkurang sedikit pun. Seandainya semua manusia di dunia ini taat semua kepada Allah, Allah tidak akan bertambah sedikit pun keagungannya daripada ibadah manusia. Makanya innahu kana zaluman jahula. Kita ini suka menzalimi diri kita sendiri. Jadi umpamane mbok syirik kabeh Allah mboten rugi, ngoten lho. Gak rugi blas, ngoten lho. Sing rugi awak dhewe niki, ngoten lho, ngoten lho. Wah, karena sudah bertumpuk-tumpuk ya, kelalaian manusia ini sampai alhaakumut takasuru. Nah, wahai manusia, kelalaianmu ini sudah tumpuk-tumpuk, lalai. Makanya Pak Yai di syairnya itu sekarang kan yang terakhir ya, syair Pohon Sidikiyah, mohon apa nih penjagaan dari kelalaian gitu, ya kelalaian. Kita ini sudah lalai. Kita ini sudah keluar dari kesadaran. Wis gak sadar maneh. Nah ini gue. Jadi syair yang Pohon Sidikiyah dilengkapi kali Pak Yai. Ya mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang yang hidup penuh kelalaian. Kita harus hidup penuh dengan kesadaran. Kalau tidak sadar, nah, apa arti hidup tanpa kesadaran? Kan ngoten nggih. Nah, apa arti hidup tanpa kesadaran? Apa itu kesadaran? Manunggalnya cinta, iman, kepastian. Ngoten nggih. Manunggalnya cinta, iman, kepastian. Jadi iman yang cinta, cinta tanpa iman namanya cinta buta, cinta buta, sembarang dicintai loh, sembarang dicintai. Nah iman tanpa cinta mudah keropos, lemah. Iman tanpa cinta itu lemah.
Ini. Ya orang kafir itu ya iman, tapi tidak cinta kepada Allah. Gitu ya. Wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Orang-orang kafir ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Itu. Ya. Mereka percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka tidak mau bertuhankan Allah, apalagi mencintainya dengan tanda sing dicintai lainnya Allah. Itu. Nah, ini kelalaian kita sudah bertumpuk-tumpuk. Makanya perlu dibaiat kembali. Ini enggak tugasnya Torekot Siddiqiyah, tugasnya bapak-bapak khalifah niku wau membaiat kembali, menjanji kembali. Karena Rasul ditugaskan adalah innama anta mudzakir. Muhammad, kamu saya tugaskan sebagai orang yang memperingatkan kepada mereka. Jadi Rasulullah itu tugasnya mudzakir, juru pengingat. Untuk itu para khalifah ini ya, Rasul diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat diteruskan oleh namanya tabi'in. Tabi'in diteruskan oleh tabi'in. Wah, sak teruse, tabi'in terus mawon. Terus diteruskan oleh para ulama. Tapi al-ulama warasatul anbiya. Ya, termasuk para khalifah. Itu bagian daripada ulama yang mewariskan tugasnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Makanya ada baiatan kembali mengingatkan kita, dibaiat kembali kepada tauhid. Soalnya akibat daripada apa itu? Daripada kelalaian sudah menumpuk-numpuk, itu menjadi sakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka akibat mataul hayatid dunya, kelalaian yang sudah bertumbuk-tumbuk menjadikan hati mereka menjadi sakit. Padahal Allah hanya melihat hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah itu bukan bentuk lahirmu, bukan statusmu, bukan. Yang dinilai oleh Allah adalah nomor satu hati. Ila qulubikum, hati kita lah yang selalu dilihat oleh Allah, yang selalu dinilai oleh Allah. Wa a'malikum, yang kedua adalah amal. Dan amal pasti muncul dari hati. Innamal a'malu bin niat. Amal juga harus dilihat bagaimana niatnya, kan begitu ya. Niat ada di dalam hati. Ini. Nah, makanya ini tugasnya para khalifah nih. Nanti niku baiat kembali. Makanya ada baiatan. Kono baiatan barang. Lah pancene biyen pas tau dibiat tapi saiki lali. Ngoten nggih. Laline numpuk ora karo-karuan ngoten nggih. Mane kudu poso maneh. Atus ngoten disucikan nggih. Puasa, mandi dan sebagainya.
karena hatinya sakit harus diobati. Nah, obatnya apa? Obatnya zikrullah. Zikrullah syifaul qulub. Nah, karena Allah tidak akan menerima hati yang kotor, hati yang sakit, tidak akan diterima oleh Allah. Hanya yang bersih, yang suci, itulah yang diterima oleh Allah. Balik mana? Di janjimu biyen lho, ngoten lho. Tauhid kan begitu ya. Nah, makanya salah satunya adalah Tarekat Siddiqiyah. Ngoten nggih. Tarekat Siddiqiyah. Tarekat itu adalah metode, nggih. Tarekat itu metode. Metode apa? Metode untuk memanunggalkan diri kita kepada la ilaha illallah, agar la ilaha illallah ini menjadi keyakinan gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar keimanan, tapi harus menjadi keyakinan. Kalau masih menjadi keimanan, wong kafir aja percaya karo Gusti Allah gitu. Wong kafir percaya. Nah ditakoni, sapa sing gawe langit bumi? Gusti Allah. Kenyataane ya ijik melanggar larangan-larangan Allah, tidak pernah mau melaksanakan perintah-perintah Allah, enggak taat. Karena apa? Enggak cinta. Ya iman tapi tidak cinta. Nah, anak kesadaran manunggalnya cinta dan iman, inilah ngaten nggih. Harus kembali kepada cinta kepada Allah. Dengan zikir yang intensif akan menumbuhkan hubbillah, cinta kepada Allah. Tidak hanya sekedar zikir saja, ada metodenya. Melalui baiat, ada caranya, kan begitu ya, ada caranya. Nah ini tugasnya Bapak Khalifah yang selalu tidak putus-putusnya, selalu menawarkan ya, selalu memberikan bagaimana kita zikir la ilaha illallah. Nah, perlu dibaiat kembali. Sebagaimana ketika Rasul membaiat, innama yubayyinunaka faqad yubayyinallah. Sungguhnya Muhammad, mereka yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka adalah berbaiat kepada Allah. Mereka berjanji kepada Allah. Jadi kita nanti kembali harus membawa ridho. Itu yang paling penting. Kita kembali harus membawa ridho. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah, yang sudah tenang, yang sudah bebas dari penyakit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah bebas dari penyakit, maradun, penyakit. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan, radiyatan, dengan membawa ridho. Itu ya, dengan membawa ridho. Makanya tengene syair Pak Yai itu adalah ridho gitu. Yang kita harapkan hanya ridho Allah, karena ridho Allah lebih besar daripada surga. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi,
Nah, kalau sudah nafsul mutmainnah sudah masuk kepada hamba Allah. Itu adalah hamba bil kasbi. Perjuangan. Hamba Allah yang dikatakan hamba hasil dari perjuangan untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun semuanya hamba Allah, tapi ini adalah hamba Allah yang sudah berhasil lolos dari macam-macam ranjau dan rintangan hayatid dunia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada surgaku. Nah niku pun bebas. Wis mlebu metu swarga wis bebas, soalnya wis nggawa kuncine. Ana sing nggawa kunci tapi mlebune gak iso. Jeneng ngarepe lawang ngoten. Soale urung oleh ridho niku wau, ngoten nggih. Durung oleh ridho. Durung nggawa ridho, kunci ridho niku wau. Kuncine ridho. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tugas daripada para khalifah adalah membaiat kembali orang-orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena tarekat satu-satunya yang diorganisir ngeten Sidikiyah niki, ngeten nggih, diorganisir. Ono Orsid, ono YPS, ono JKP, ono Libra, ono Opsid. Nah, itu adalah bentuk organisasi di lingkungan tarekat Sidikiyah. Nah, kenapa tasawuf kok diorganisir? La ilaha illallah itu hak nih, sesuatu yang hak. Kalau tidak diorganisir akan kalah oleh sesuatu yang batal tapi diorganisir dengan rapi. Ngoten nggih. Niku teng Quran ngoten nggih. Sesuatu yang hak tapi kalau tidak diorganisir yang baik maka akan kalah dengan yang batal tapi diorganisir. Makanya Sidikiyah ini kok diorganisir, ono Orsid, ono YPS, ono JKP gitu. Karena dalam sejarah Rasulullah ketika masih di Mekah 13 tahun itu adalah masih memperkuat akidah. Beliau belum membuat organisasi karena belum ada perintah oleh Allah untuk membuat organisasi. Jadi untuk memperkuat akidah Islamiyah wal ubudiyah 13 tahun. Nah, Sidikiyah ngonten waktu ketika tahun 60 sampai 72 atau 73 ya. Dari mulai 59 sampai 70-an itu. Mungkin ya sama dengan 13 tahun. Ini beliau hanya membeat dan sebagainya ya. Khalifahnya juga begitu. Nanti beatan lanjut nanti beatan. Okay. Itu tidak dikenalkan organisasi karena masih memperkuat akidah la ilaha illallah. Akidah Islamiyah wal ubudiyah itu tugas Rasul selama di Mekah 13 tahun. Akhirnya setelah hijrah Rasul diperintah untuk membuat organisasi gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ini perintah membuat organisasi. Jadi diperintah untuk saling berorganisir, tolong menolong antara muhajirin dan ansor, tolong menolong, memperkuat persatuan.
Ini namanya organisasi Muakhah Islamiyah namanya, ya. Muakhah Islamiyah, mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, saling bahu-membahu untuk berjuang li'ila'i kalimatil haq. Demikian juga di Sidikiyah ini saling bahu membahu, ya, saling bahu membahu di Orsid, GPS, OPSID, JKP, saling bahu membahu. Terbukti niki, nggih, terbukti niki. Ini fakta bicara gitu. Jamiatul Mudzakirin niki bahu membahu antara organisasi-organisasi di lingkungan Sidikiyah. Ngaten nggih? Nggih. Nak mboten bahu membahu enggak akan jadi, enggak akan berupa wujud ini. Tugasnya khalifah di organisasinya apa? Ya macam-macam, ya. Di Orsid sebagai penasehat, ya. Di Opsid mungkin juga sama. Di Jam'iyah Kautsar Putri tugasnya adalah sebagai pelindung. Nah, penasihat Jam'iyah Kautsar Putri Pak Yai, ya. Jadi tukang penasihat, tukang apa? Lali kalau nggih. Di Libra juga penasehat. Jadi kata ternyata organisasi jabatannya khalifah banyak, karena khalifah ini tugasnya adalah sebagai dinamisator dan stabilisator. Nah, jadi dinamisator itu ndorong, nggih. Mbok menawa kendo-kendo niki khalifah sing ndorong, ngoten lho nggih. Kok melempem, sing ndorong khalifah, ngoten nggih. Mboten kok malah dianu, melempem kok malah di niku mboten nyalai tugas ngono ini. Jadi mendorong yang kendo-kendo tapi nak kebablasan ya di itulah namanya stabilisator. Ngoten. Stabil, nyetabilno sing kebablasan sampai kebanteran sampai kejeglong mlebu jurang lah niku. Juga khalifah ini tugasnya juga ikut berusaha bagaimana Sidikiyah ini tetap lestari, ya. Karena kita tahu, ya, Sidikiyah ini sebetulnya adalah torekot paling awal di dunia. Paling awal di dunia ini kita rekod ini Sidikiyah. Niki sing kondo niki mboten kok Sidikiyah dhewe, yang bicara adalah ulama Irbil yang namanya Syekh Amin Mursyid Torekoh Naqsyabandi, mengatakan di dalam kitabnya bahwa mulai Abu Bakar Siddiq sampai Thaifur bin Isa, Abi Yazid Bustami, tusamma Sidikiyah. Jadi mulai Abu Bakar Siddiq, ya, sampai Thaifur bin Isa, Abi Yazid Bustami, lamanya kurang lebih 200 tahun. Ini namanya Sidikiyah. Lah Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nah itu, ya. Berhubung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar diberi rahasia tentang kalimat La ilaha illallah. Lah rahasia itu kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan seterusnya. Inilah mulai ada baiat. Ngerti nggih? Nggih.
yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Dari Abu Bakar Siddiq ini muncul nama Torekot Siddiqiyah. Makanya kenapa kok tanggal 27 Rajab dinyatakan sebagai hari Siddiqiyah? Karena 27 Rajab itu adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya sahabat yang menerima kebenaran Isra Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq. Dengan pembenaran itu akhirnya Abu Bakar Siddiq diberi rahasia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi mandat gitu loh ya, diberi rahasianya la ilaha illallah, diberi mandat gitu. Nah, ini makanya Siddiqiyah adalah torekot paling awal di dunia. Pun paham ya? Niki sing dawuh niki saya Amin Ar-Ir Bili Mursyid Torekoh Naksabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Nah, kemudian yang kedua dinyatakan bahwa di dalam buku Ensiklopedi Islam, karangan Van Hoven kalau tidak salah, dinyatakan bahwa di dunia ini ada 44 torekot yang berpengaruh di dunia ini. Di dunia ini 44 yang berpengaruh di dunia ini. Salah satunya adalah torekot Siddiqiyah nomor 34. Nah, nak duwe buku Ensiklopedi Islam ngoten ya. Sekian nomor 34 enten niku. Dari 44 torekot di dunia ini yang 43 ini perkembangannya itu dari luar Indonesia, dari Timur Tengah semua. Sumbernya dari Timur Tengah. Satu torekot Siddiqiyah inilah yang sumbernya dari Indonesia. Ini menurut pengamatan Van Nikwau dalam buku Ensiklopedi Islam. Satu-satunya torekot yang muncul dan didirikan, malah mereka didirikan oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Padahal Pak Yai mboten mendirikan, mboten mendirikan. Hanya ditugasi oleh guru beliau untuk mengembalikan nama Siddiqiyah yang sudah tenggelam mulai Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Bastami, namanya tenggelam menjadi nama torekot-torekot yang lain. Jadi nama Siddiqiyah hilang 200 tahun mulai Abu Bakar Siddiq sampai Taifur bin Isa ini sekitar 200 tahun. Siddiqiyah tasik berkibar. Setelah Said Taifur bin Isa kira-kira 1100 tahun tenggelam, hampir 1100 tahun, 1090 tahun tenggelam nama Siddiqiyah. Pak Yai ditugasi oleh gurunya untuk mengembalikan nama Siddiqiyah. Tapi ten buku niku dikatakan Kiai Mukhtar Mukti yang mendirikan torekot Siddiqiyah. Memang kenyataannya jadi satu-satunya torekot Siddiqiyah pusatnya ada di Losari Ploso Jombang. Ya alhamdulillah kita menjadi murid torekot Siddiqiyah. Yang mana mursyidnya masih ada, yang dikatakan oleh buku tersebut yang mendirikan torekot Siddiqiyah, padahal beliaulah yang mengembalikan nama Siddiqiyah muncul kembali. Nah, ini lah. Nah,
Usaha beliau demikian sulit untuk mengembalikan nama Siddiqiyah. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan beliau, macam-macam usaha, alhamdulillah Siddiqiyah bisa muncul kembali. Nah ini perlu adanya kelestarian. Ya, nah kita lah yang harus ikut melestarikan tarekat Siddiqiyah. Ya, sanggup ndak kira-kira? Sanggup betul? Oh, nggih. Jadi ikut menjadi pemain nggih. Orang penonton nggih, pemain loh. Jangan menjadi penonton saja, harus menjadi pemain. Nah, terutama Bapak Khalifah inilah yang juga ikut berusaha untuk melestarikan nama Siddiqiyah atau tarekat Siddiqiyah. Karena wala Rasulullah SAW akhabul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal bagi Allah adalah lestarinya walaupun sedikit, ya. Lestarinya walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah, jadi lestarinya tarekat Siddiqiyah lebih baik daripada tarekatnya Siddiqiyah itu sendiri. Nah, ada wamuha. Nah, jadi untuk itu kita berusaha untuk selalu melestarikan tarekat Siddiqiyah. Untuk itu ada beberapa unsur, okay? Bagaimana cara untuk bisa melestarikan tarekat Siddiqiyah. Antara lain, okay? Para khalifah ini harus ikhlas dalam mendidik murid-murid, gitu, okay? Harus ikhlas. Kemudian yang kedua harus sabar. Kudu sabar, ngoten nggih, didik niku kudu sabar, ngoten. Innama yatawaffawna sabirin ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga harus selalu bersyukur. Ngoten nggih. Sabar kalau syukur niku kalau sudah menjadi satu namanya yakin. Ngoten nggih. Jadi yakin itu adalah gabungan daripada sabar, sobar, dan syukur. Sobar tok angel, apalagi syukur sulit ya. Berarti yakin itu tidak mudah sebetulnya. Memang perlu diuji, perlu ujian-ujian untuk bisa menjadi yakin. Yang ketiga, keempat harus dengan bijaksana. Nah, jadi mengembangkan tarekat Siddiqiyah ini harus dengan bijaksana. Karena wa mayyutal hikmata faqad utiya lahu khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan satu hikmah sama dengan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Satu hikmah saja ribuan kebaikan, apalagi hikmah yang banyak. Nah, ini cara yang lain. Yang nomor 5 harus arafa zamanahu. Nah, jadi mengetahui zamannya, mengetahui zamannya. Yang keenam harus istiqomat thariqatahu, berpegang teguh kepada tarekatnya. Karena Rasulullah dawuh rahimallahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqomat thariqatahu. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang hafidha lisanahu, bisa menjaga lesannya. Ya. Jadi nak dakwah nggih kudu iso njaga lesan, ngoten nggih. Lesane dijaga, jangan sampai berbicara yang tidak baik, ya.
Hafidho lisanahu. Yang kedua arafa zamanahu, yang tahu zamannya, tahu situasinya, tahu kondisinya. Nah, zaman saiki model dakwah model lama ya ora direken, ngoten nggih. Memene arek enom senengane apa ya didakwahi model anu ya gak manut, ngoten nggih. Senengane apa lah ngoten. Ngoten. Niku arafa zaman, nah tahu situasinya, tahu zamannya, wastaqomat thariqatahu, berpegang teguh pada thariqatnya. Jadi pegang teguh thariqatnya ini. Dan terakhir harus selalu tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Nanten ya. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan dikira-kira dewi karo Gusti Allah. Kula kinten cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.